Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Misra terdengar jelas, no? Waalaikumsalam, jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Miss, baik, Miss. Baik, Miss. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, bisa on kamera terlebih dahulu ya. Semuanya yuk on kamera. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan kelancaran ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Misra bisa minta tolong VV untuk memimpin doa, no? Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih VV. Yang ada kendala internet ya bisa menyampaikan di chat apabila ada kendala internet dan tidak bisa on kamera. Hadir semua ya, Nak ya? Nah, misalnya sudah chat. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, Miss Vera akan menayangkan ya sebuah video. Yang pertama, tolong diperhatikan videonya ya. Kemudian yang kedua, dicermati video tersebut. Kemudian setelah video berakhir, bisa menyampaikan apa yang ada di video tersebut ya. Have you ever looked down at your leg or your arm to find some cut and you have no idea where it came from or how you got it? So you put a bandage on it and a few days later it's gone. It's all healed and you don't even think anything of it, of this amazing process that causes this to happen. Kira-kira muncul sesuatu nggak di benak kalian? Muncul pertanyaan kah? Atau mungkin ada sesuatu gitu yang tiba-tiba kalian pikirkan setelah kalian melihat video? May I try, Miss? Yes, oke, VV. Pembelaan, karena Aida udah jelasin tentang mitosis tadi, Vivi menjelasin tentang pentingnya pembelaan sel. Pembelaan sel itu penting banget bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, agar semua makhluk hidup itu bisa mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita ya, kita akan mempelajari mengenai mengklasifikasi informasi tentang pembelahan mitosis, meliputi tujuan, hasil, tempat berlangsung melalui studi literatur dengan teliti, dan juga menguraikan tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Nah, ini yang akan kita bahas, no. Mengapa ya hubungan dengan jurnal kalian yang telah kalian baca, mengapa penggunaan skincare pada kulit wajah itu sangat diminati saat ini? Coba saya tanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang rutin menggunakan skincare? Coba. Kulitnya sehat. Biar cantik, kulitnya sehat. Oke, yang lainnya? Membantu regenerasi selnya. Membantu regenerasi sel. Baik, nah ini dia, nah ini adalah yang akan kita bahas ya, berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kenapa sih kok memakai skincare? Nah ini akan kita bahas berdasarkan jurnalnya. Nah baik, kita akan masuk ke kegiatan inti ya, kegiatan pembelajaran kita seperti itu. Misra akan membagi kalian menjadi 4 kelompok besar seperti yang telah Miss Vera sampaikan ya, 4 kelompok besar. Kemudian setelah itu nanti setiap kelompok kalian akan mempelajari lembar kerja yang telah Miss Vera share di Google Classroom juga. Apakah yang pertama kalian akan membaca jurnal yang sudah kalian baca di rumah ya kemarin. Kemudian setelah itu nanti kalian akan menganalisis jurnal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis atau akan melihat tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Kalian bisa menggunakan video, linknya sudah Misra share juga ya, atau kalian bisa menggunakan materi ajar yang sudah Misra share di Google Classroom juga. Nah, nanti di situ kalian akan melihat, kalian akan mencermati tahapan pembelahan mitosis itu apa saja. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir nanti pada kegiatan lembar kerja siswa tersebut kalian akan menghubungkan materi ya yang kalian pelajari dengan jurnal yang telah kalian baca. Hubungannya apa? Dan tentunya tadi berhubungan dengan masalah besar kita, yaitu tentang skincare. Jurnalnya tadi adalah jurnal tentang anti-aging seperti itu. Kalian ambil kesimpulan di situ. Dan yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan secara sederhana
silahkan bisa masuk ke roomnya masing-masing, kemudian mulai mendiskusikan tadi ya tugasnya. Atau ada pertanyaan untuk materinya? Udah kok Miss, udah clear. Interfase kan Miss? Ya, betul ya, interfase sesuai yang Miss Ora bagi di ini ya, Google Classroom ya, dan di WA kemarin ya. Oke, interfase dan juga nanti kesimpulannya. Jurnal yang kalian baca dihubungkan dengan materinya, gitu ya. Iya, Miss. Ini kelompoknya Tia, Aida, dan kawan-kawan ya. Iya, Miss. Oke, ada ini enggak? Pertanyaan enggak, Tia? Yang kajian teori itu gimana, Miss? Kajian teori itu hubungannya tentang ini ya, jurnalnya kalian yang kalian baca, topikal anti-aging pada kulit itu dengan materinya di sini tuh hubungannya apa sih gitu? Teori yang ada di jurnal. Tapi terbatas pada materi kalian saja, nggak usah, yang lainnya tidak usah. Jadi tentang yang mitosis itu, Miss? Iya, betul sekali. Kan mitosis kan pembelahan sel tubuh. Nah, berarti sel kulit kan juga termasuk mitosis kan? Nah, terus gara-gara faktor-faktor yang tadi, mitosis di sel kulitnya tuh kayak berkurang gara-gara pertambahan umur, terus faktor-faktor yang kayak polusi paparan cahaya kayak gitu-gitu kan. Ya makanya kalau misalnya ada penuaan kulit, kita tuh pakai skincare anti-aging biar penuaan kulitnya itu bisa diatasi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu interfase. Sebelum masuk ke tahap interfase, kita masuk ke tahap apa itu mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau bisa juga disebut sebagai somatis. Jadi somatis itu sel tubuh. Jadi di tubuh itu ada 2 sel somatis dan gametis. Sel somatis itu sel tubuh dan sel gametis itu cenderung ke sel seks ya. Nah, terus mitosis itu terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak atau bisa disebut juga dengan regenerasi. Metafase di tahap ini, sentrostom sudah berada di kutub yang berlawanan. Kromosom sudah terikat dengan benang spindel pada kinetokor dan kromosom berjajar lurus di bidang ekuator atau lempeng metafase. Faktor intrinsik seperti genetika, metabolisme seluler, hormon, dan juga proses metabolisme, dan adanya faktor ekstrinsik seperti paparan cahaya, polusi, dan radiasi, serta faktor penambahan usia mengakibatkan kapasitas sel untuk membelah menjadi berkurang. Kemampuan untuk mengganti sel-sel yang rusak atau hilang berkurang dan penuaan kulit terjadi. Akumulasi kerusakan sel dianggap sebagai penyebab umum penuaan dan untuk mengatasi hal tersebut, teknologi anti-aging seperti pada gambar di slide diciptakan untuk mempercepat siklus dan pembelahan sel yaitu mitosis yang terjadi di sel somatik atau sel tubuh, yang pada kasus ini adalah sel kulit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup 3 akan mempresentasikan tentang anafase. Anafase yaitu fase mitotik yang ketiga setelah profase metafase. Anafase adalah pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Kemudian masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Berikan aplaus untuk semua kelompok ya yang telah mempresentasikan hasil presentasi atau hasil diskusi kalian ya pada pagi hari ini. Kelompok 1 ya, coba kelompok 1 interfase. Inti dari tahap pembelahan interfase itu apa, Nak? Persiapan untuk ke tahap selanjutnya, Miss. Persiapan untuk ke tahap selanjutnya atau biasanya memang disebut sebagai fase persiapan atau istirahat, tapi bukan istirahat karena di sini adalah fase yang paling sibuk malah ya. Tadi VV dan teman-teman menyampaikan 90% waktu yang digunakan adalah pada tahap interfase. Benar begitu VV? Benar ya? Iya, Miss. Oke. Kemudian untuk yang fase kedua atau profase, inti dari tahapan profase apa untuk kelompok 2? Kromosomnya terbentuk. Kan
awalnya kromatin, terus jadi kromosom, habis itu nukleolus sama membran intinya memudar, habis itu sentrosomnya mulai bergerak memisah, soalnya ada benang spindle. Benar sekali. Jadi intinya di situ mulai terlihat kromosomnya ya. Kemudian setelah itu dinding inti dia akan mulai memudar seperti itu atau menghilang. Itu untuk profase. Kemudian untuk metafase. Apa untuk metafase? Inti dari metafase? Kromosomnya berjajar lurus di tengah ekuator sel. Oke, benar sekali. Jadi metafase itu M berarti middle. Intinya apa? Kromosom berada di tengah, di jajaran tengah bidang ekuator. Itu untuk metafase. Cara mudahnya untuk mengingat. Kemudian untuk anafase, Nak. Untuk anafase intinya apa? Kromatidnya berpisah menuju arah berlawanan. Betul sekali. Kromatid ya, tadi kromosom terdiri dari 2 kromatid. Dia akan berpisah. Anafase A berarti akan away di sini. A-nya untuk away berarti dia akan berpisah ke kutub berlawanan. Itu untuk anafase. Dan yang terakhir telofase. Apa yang terjadi pada fase telofase? Kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing membentuk 2 sel identik. Iya, betul sekali. Ada T di sini tuh. Berarti ada 2 sel identik yang akan terbentuk nanti diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi itu tadi adalah materi pada tahapan pembelahan mitosis. Kesimpulan dari isi jurnalnya, misalnya ingin minta tolong salah satu coba menyimpulkan dari isi dari jurnal dan materi kita pada bagian apa? Dasar teori yang digunakan pada jurnal Serum Anti-Aging adalah mempercepat siklus sel. Siklus sel yang dimaksud di sini adalah pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Dengan melakukan pembelahan sel, maka sel dapat melakukan regenerasi sel sehingga mampu mengganti sel-sel yang rusak. Benar sekali dari keempat kelompok yang sudah menyampaikan tadi. Kenapa kita pakai skincare? Jadi intinya menjawab itu tadi. Jurnal Anti-Aging itu tadi dia menggunakan konsep pembelahan mitosis atau konsep percepatan siklus sel, di mana nanti apabila siklus sel itu dipercepat maka otomatis akan terbentuk sel-sel yang baru yang mana dia akan meregenerasi sel-sel yang sudah tua atau sel-sel yang rusak. Nah, pertanyaan terakhir dari Miss Vera. Jadi, tahu tidak alasannya kenapa sekarang kalian itu rajin pakai skincare untuk apa? Hubungannya dengan materi kita hari ini agar apa, Nak? Regenerasi, Miss. Agar terjadi regenerasi sel. Nah, itulah kenapa ya kita atau sekarang banyak sekali beredar produk-produk skincare seperti itu. Baik, itu tadi Nak adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang pembelahan mitosis dan juga tentang hubungan jurnal anti-aging, kemudian serum atau skincare dengan materi kita. Dan Miss Vera telah share ini beberapa pertanyaan, beberapa soal di Google Classroom. Nanti kalian bisa kerjakan sebagai penugasan dan juga beberapa kuesioner atau angket yang juga bisa kalian isi di Google Classroom kelas kita, yaitu biologi 12C ya. Terima kasih semuanya atas semangatnya, atas effortnya seperti itu, dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, dan nanti Miss Vera seperti biasa akan mengirimkan materi dan segala perlengkapan atau lembar kerja yang kita butuhkan di Google Classroom kelas kita. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.